Teman-teman, malam hari ini saya akan membantu teman-teman lagi untuk menjelaskan tentang perbedaan antara old talk, dan juga despite, dan juga even talk, dan in spite of. Ya, teman-teman, mereka ini memiliki makna yang sama, tetapi untuk penggunaan dalam kalimat itu ada bedanya, teman-teman. Contoh yang pertama itu old talk. Ini bisa digunakan baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Contoh, Safira would not see your love old talk. You always come to her house. Artinya Safira tidak akan melihat cintamu meskipun kamu selalu datang ke rumahnya. Ini berada di tengah sebuah kalimat. Kalau berada di depan itu seperti ini. Although he is handsome, he is too arrogant. Meskipun dia ganteng, dia terlalu arogan atau sombong, angkuh. Ya. Yang berikut, teman-teman, talk digunakan di depan dan di akhir kalimat, teman-teman. Ya. Though they did not like the song, they still kept singing. Artinya, meskipun mereka tidak suka lagu tersebut, mereka tetap menyanyi. He may go to creek, but they won't care if he's dead, angry to him talk. Dia boleh pergi ke sungai kecil, creek ini sungai kecil, tetapi mereka tidak mau peduli jika bapaknya marah kepadanya meskipun. Ya, itu contoh untuk talk. Yang berikut, teman-teman, ada despite. Despite ini digunakan di depan dan di tengah, sama seperti old talk. Ya, contoh, teman-teman, despite the pandemic, their business growth must sustain. Meskipun pandemi, pertumbuhan bisnis mereka harus tetap bertahan. Ya. Yang berikut, teman-teman, contoh untuk despite itu yang ada di tengah. Ya, kan tadi yang ini di awal, teman-teman. Yang ini di tengah. Contohnya, how could you still take a bath despite you are having throat sore? Ya, bagaimana kamu masih mau mandi, ya, meskipun kamu lagi sakit tenggorokan. Ya, jadi di sini ada meskipun atau despite di tengah. Ini penggunaan despite, ya, teman-teman, di awal dan di tengah. Yang berikut, teman-teman, even talk. Ini contohnya, ini penjelasannya. Even talk ini, teman-teman, digunakan di tengah kalimat. Contoh, I will always love you even though you are far away. Ya, jadi saya akan selalu mencintaimu meskipun kamu berada di jauh sana. Ya, jadi even talk ini biasanya, ya, itu berada di tengah kalimat, teman-teman. Ya. Yang terakhir, teman-teman, itu in spite of. Ya, jadi digunakan di awal kalimat. Untuk in spite of ini biasanya berada di awal kalimat saja, teman-teman. In spite of lack of player, we have to join the next futsal competition. Ya, meskipun kekurangan pemain, kita harus bergabung untuk kompetisi futsal selanjutnya. Jadi ini untuk penjelasan dan juga contoh-contoh sederhana. Berharap teman-teman dapat memahami materi yang dijelaskan ini, teman-teman. Tetap semangat belajar, ya, teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bisa ke depan. Tidak sulitlah, teman-teman, untuk materi-materi bahasa Inggris.
Ketika teman-teman punya keinginan yang kuat dan mau bekerja keras untuk belajar, saya yakin teman-teman pasti bisa. Ya. Oke teman-teman, thank you sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika teman-teman berkenan ya. Tetap semangat teman-teman. God bless.